Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh. Semoga kabar kita semua baik, dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan, sekalipun kita masih ada di dalam situasi pandemi yang berat. Hari ini di dalam kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus yang kedua atau 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 7 sampai ayat 15. Marilah tenang dan berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu untuk mengakui, memproklamirkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu melawat kehidupan kami. Ya Bapa, kepadamu rasa syukur kami ungkapkan, dan hari ini kami pun sangat berbahagia karena kami akan kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu, makanan rohani yang akan mengenyangkan kami. Dengan itu kami akan kuat menjalani hidup, memiliki energi untuk mengisi hidup dengan rahmat serta kebaikan Tuhan yang boleh kami bagikan. Karenanya kepada Roh Kudus kami datang dan berserah. Mampukan kami menerima kebenaran firman Tuhan itu. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang datang kepada Tuhan, menerima firman-Nya dengan penuh syukur, serta memeliharanya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ilustrasi mengenai seorang laki-laki yang datang ke gereja dan oleh karena kemiskinannya harus jalan kaki. Rumahnya agak jauh dari gereja, saudara. Kebaktiannya dimulai jam 9 pagi, jadi sinar matahari sudah mulai keluar. Oleh karenanya saudara, ketika sampai di gereja maka badannya, bajunya sudah dipenuhi dengan peluh, keringat. Karenanya dia seringkali cari tempat duduk yang tidak ada samping kiri kanannya. Karena dia malu, jangan-jangan badannya bau karena keringat. Karenanya di dalam syafaat
yang dia lakukan secara pribadi di akhir kebaktian. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku paling tidak sebuah sepeda, supaya aku tidak jalan kaki lagi untuk datang berbakti kepadamu. Engkau Allah Maha Baik, amin. Dan saudara-saudara, lewat seseorang yang baik, satu kali dia mendapat rezeki dadakan, dan akhirnya dia bisa membeli sepeda, walaupun sepeda bekas tapi masih bisa digunakan. Dia pergi ke gereja dan dia naik sepeda itu. Dan saudara-saudara, dia berkebaktian dengan penuh rasa syukur. Tapi ketika selesai kebaktian, dia pulang, dia lihat di parkiran sepedanya sudah tidak ada. Rupanya saudara, sepedanya bukan hilang, tapi digeser oleh orang yang pakai sepeda motor. Dan di dalam rasa sedih, dia pejamkan mata, dia berdoa, Tuhan lihat apa yang terjadi dalam hidupku hari ini. Tuhan kalau bisa kasih motor, supaya jangan ada orang yang sepelekan aku karena aku hanya punya sepeda dan mereka main pindahkan semau mereka saja. Tolong Tuhan, amin. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Rupanya usaha kecilnya untuk menjual kue-kue secara keliling ternyata selama beberapa bulan laku keras. Bahkan banyak orang yang memesan, tidak seperti biasanya. Lalu dia berhasil membeli sebuah sepeda motor. Sekali lagi bukan yang baru, tetapi dengan itu dia bisa pergi ke gereja dengan penuh percaya diri. Dan saudara-saudara, kali ini dia sungguh mau pergi ke gereja. Tetapi di tengah perjalanan, ketika dia pergi ke gereja, dia melihat saudara-saudara ada semacam kerumunan di pinggir jalan. Rupanya ada seorang pemain akrobat yang menunjukkan kebolehannya dan sambil bermain akrobat maka orang itu juga berjualan obat, begitulah. Dan saudara-saudara, laki-laki ini lupa tujuannya ke gereja, dia bawa motornya, dia parkir dan akhirnya dia nonton pertunjukan akrobat itu. Saudara, banyakkah dari kita yang seperti laki-laki itu? Orang yang lupa ketika dia sudah punya kehidupan yang lebih sejahtera, lupa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, lupa kepada Tuhan barangkali ya tidak secara langsung ya, tapi itu juga sering kita cerminkan lewat bagaimana kita lupa diri. Sudah kaya, kita tidak peduli lagi kepada orang lain. Dulu waktu miskin sopannya minta ampun, tapi ketika kaya, wah belaga, pongah. Dulu ketika miskin, dia selalu rajin ke gereja, tapi ketika kaya dia tidak lagi mau memberikan diri untuk beribadah. Dulu masih jalan kaki, dia mau sapa banyak orang, tapi sudah pakai motor, rasanya dia tidak lagi mau kenal orang lain. Saudara, sifat manusia kadang seperti itu, meminta kesejahteraan kepada Allah tetapi tidak sekaligus juga meminta hikmat agar dia bisa mengelola kesejahteraannya. Karena ketika dia sejahtera, ketika dia mendapat berkat Tuhan, dalam pemahaman Kristen dia harus jadi jalan berkat Tuhan, dia harus jadi saluran berkat Tuhan. Jadi dalam kehidupan kekristenan tidak mungkin seharusnya ada orang yang semakin kaya makin pelit. Justru harusnya semakin kaya makin murah hatilah dia. Tapi sekali lagi saudara, memang selalu ada orang yang kurang berhikmat. Mungkin orang itu saya dan saudara.
Makin sejahtera, makin pelit, makin kikir, makin sombong. Nah saudara, itu juga terjadi dengan jemaat di Korintus. Bicara jemaat Korintus ini saudara, bicara jemaat kaya, bicara jemaat besar, bicara mengenai jemaat yang ada di pusat provinsi Akaya, kota perdagangan luar biasa, maju dan berkembang. Tapi isinya orang-orang pelit saudara. Dan itu teruji betul betapa mereka tidak mensyukuri apa yang Allah berikan dalam hidup mereka sebagai kasih karunia, manakala mereka diperhadapkan kepada sesama yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kala itu ada jemaat di kota lain, di kota Yerusalem yang menjadi sangat miskin oleh karena bencana alam. Konon ada bencana gempa bumi yang disusul oleh bencana kelaparan yang membuat jemaat di Yerusalem luar biasa mengalami kesusahan. Karena butuh topangan dari jemaat-jemaat perdana yang lain, termasuk jemaat di Korintus yang tadi sekali lagi notabene kaya dan besar. Tapi saudara-saudara, mereka tidak berhikmat. Mereka tidak menyadari semua itu pemberian Allah dan harusnya mereka bersyukur dengan cara berbagi kepada sesama. Dan inilah saudara-saudara yang ditegur secara khusus oleh Paulus. Paulus menegur jemaat Korintus yang hanya bisa berjanji dan berjanji untuk membantu, tetapi sama sekali tidak ada realisasi dari janji itu. Karenanya saudara-saudara, Paulus memperbandingkan jemaat Korintus ini dengan jemaat Makedonia. Jemaat kecil dan miskin, tetapi dalam kemiskinan mereka mampu memberi yang terbaik, bahkan apa yang jauh melebihi kemampuan mereka, demi peduli dan mengasihi sesama. Apa yang dituliskan oleh Paulus ini saudara, sebetulnya tidak terlalu jauh perlu ditafsir. Karena kecenderungan Korintus pun terjadi dalam diri kita. Apalagi situasi hidup makin berat, semua orang cari selamat sendiri. Maka firman hari ini menegur kita. Masih adakah kasih itu dibagikan? Masih adakah kepedulian itu disalurkan? Atau dia hanya muncul di buku-buku rohani, di renungan-renungan, di khotbah-khotbah atau di spanduk-spanduk yang kelihatannya indah, tapi seperti halnya Korintus dia hanya janji. Jargon gereja kita luar biasa saudara, menjadi gereja bagi sesama. Mudah-mudahan kita bisa menyatakannya. Karenanya mari dari keluarga kita masing-masing kita coba bercermin diri. Adakah yang bisa kita bagikan? Saudara punya makanan lebih, jangan biarkan terbuang. Ambillah secukupnya bagi kita. Belajarlah membagikan kepada orang lain. Saudara punya uang di kantong lebih, belajarlah saudara-saudara untuk menyadari bahwa di situ pun ada bagian orang lain yang sebetulnya Allah titipkan bagi kita. Indah sekali berbagi itu. Saudara punya kesempatan untuk menguatkan, menghiburkan, dampingi orang lain. Kuatkan mereka lewat pengalaman iman kita. Allah tidak kekurangan cara memakai kita untuk bisa semakin menjadi berkat bagi sesama. Jangan sia-siakan itu. Nyatakanlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mau bersyukur untuk firman ini. Kami bersyukur malam ini kami ditegur. Kami yang barangkali pelit, kikir, pandai berjanji, tapi menjadi pribadi-pribadi yang
sangat lemah bersyukur, sangat lemah berbagi kepada sesama. Berkat Tuhan kami nikmati dalam diri kami sendiri, dan akhirnya tidak pernah menjadi sesuatu yang boleh dialami juga oleh orang lain. Terima kasih hari ini kami disadarkan. Tolong kami Bapa, tuntun agar kami dapat semakin menjadi jalan dan saluran berkat-Mu. Amin.